Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Lubis SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 0116 Saroha Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 2402200079 LPTK Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Pada hari ini, Kamis, tanggal 31 Januari tahun 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri 0116 Saroha Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Praktek pembelajaran kali ini untuk uji kinerja PPG dalam jabatan pada kelas 4 dengan tema sholat 5 waktu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah kepada pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa dulu terlebih dahulu kepada ketua kelas supaya maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, kepada anak-anak ibu semuanya supaya kita membaca surah pendek dulu ya, surah Al-Fatihah, diawali dengan ta'awudzu. Jadi kita membaca surah pendek. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
Jadi semangat untuk belajar. Jadi sebelum kita melangkah ke pembelajaran, mari dulu kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat semua kan anak-anak ibu kan? Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai sholat fardu. Apakah anak-anak ibu ada yang tahu atau sudah mendengar sholat fardu? Sholat wajib, yaitu sholat subuh. Atau step dulu. Nah, jadi temanya alhamdulillah aku bisa sholat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa mampu memahami tata cara sholat dan bacaannya dengan tepat. Tujuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan ketentuan sholat fardu. Yang ketiga, siswa mampu mempraktekkan gerakan sholat fardu. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah sholat fardu. Ada yang ingat anak-anak ibu semuanya apa pelajaran kita yang sudah lewat? Ada yang tahu, ada yang ingat mengenai apa dia? Mengenai apa? Azan dan iqomah. Bagus sekali. Mengenai azan dan iqomah. Jadi pelajaran kita adalah mengenai sholat dan sholat fardu. Jadi apa itu sholat? Sholat fardu adalah sholat wajib 5 kali sehari sebagai perintah langsung dari Allah kepada setiap muslim. Maksudnya apa itu sholat fardu? Sholat wajib yang diwajibkan bagi kita umat Islam. Walaupun kita belum akil, apalagi sudah akil balik, wajiblah pada diri kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap muslim. Itulah mengenai artian sholat. Ada juga nama dan waktu sholat fardu. Ada yang tahu anak-anak ibu sebelum kita melangkah ke pembelajaran nama-nama sholat? Ada yang tahu sholat apa? Zuhur. Bagus. Sholat apa lagi? Ada lagi yang tahu? Sholat asar. Ada lagi yang tahu? Sholat isya. Ada lagi yang tahu? Sholat maghrib. Ada lagi yang tahu? Sholat subuh. Bagus. Tepukan untuk semuanya. Nah, jadi nama dan waktu sholat fardu. Yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh itu ada berapa rakaat? 2. Sholat zuhur ada berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat asar ada berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau sholat maghrib? 3 rakaat. Sholat isya? 4 rakaat. Jadi sholat wajib 5 waktu sehari semalam ada 5 waktu. Yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, dan yang terakhir yang kelima sholat isya. Jadi kalau sholat subuh dilaksanakan pada pagi hari. Kalau sholat zuhur siang hari. Kalau sholat asar di sore hari. Kalau sholat maghrib di malam hari. Kalau sholat isya pun di malam hari. Jadi itulah mengenai nama-nama dan waktu sholat. Jadi biar
Sudah mengerti anak-anak ibu semuanya? Sudah bisa nama-nama sholat dengan rokaatnya? Sudah bisa? Sudah. Kalau Nurul, kalau sholat subuh tadi berapa rakaat nak? 2 rakaat bisa nggak? Kalau Pak Ujang, sholat maghrib tadi berapa rakaat nak? 3 rakaat. Kan bisa bagus. Jempol 2 buat si Nurul sama si Pak Ujang. Tetapi anak-anak ibu semuanya sudah mengerti dan memahami sholat dan rokaatnya. Sudah bisa kan nak? Sudah bisa anak ibu semuanya? Sudah. Jadi kita melanjut ke syarat wajib sholat. Setelah kita mengetahui nama-nama sholat dan rokaatnya, ada juga syarat wajib sholat. Yang pertama itu adalah Islam. Beragama Islam. Beragama Islam. Kalau Bu yang tidak agama Islam, wajib bagi mereka? Tidak. Bagi kita yang beragama Islam yang wajib. Baru yang kedua, apa yang kedua? Berakal sehat. Harus waras, berakal sehat, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau contohnya orang gila, wajib sama dia? Tidak. Baru yang ketiga adalah balik. Jadi yang ketiga adalah balik. Bagaimana yang dikatakan dengan balik? Sudah dewasa. Kalau perempuan datang haid atau bulannya setiap bulan. Kalau laki-laki mimpi basah. Mimpi dia basah semuanya. Apa dia? Celana dia berarti dia sudah dikatakan dewasa. Jadi kalau sudah berdewasa berarti wajiblah sama kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi harus beragama Islam ya, harus berakal sehat, balik. Tapi walaupun kita berbalik ke anak ibu sekalian, harus melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Karena itu kewajiban kita bagi umat Islam. Apalagi nanti di hari kiamat yang pertama dihisab itu adalah apa nak? Sholat. Bagus. Tepuk tangan dulu buat si Akifah. Yang pertama dihisab nanti adalah sholat. Sudah mengerti anak-anak ibu? Sudah. Mengenai syarat wajib sholat ini? Sudah. Jadi dilanjutkan ke syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama suci dari hadas dan najis. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Najis itu kotoran. Nah, jadi harus dibersihkan. Sama hadas kecil dan hadas besar, begitu juga dengan najis. Harus dibersihkan. Kayak gambarnya yang ada di layar. Nampak anak-anak semuanya? Nampak. Baru yang kedua menutup aurat. Ada nampak di situ gambarnya? Jilbab, bajunya yang dikatakan menutup aurat. Baru yang ketiga masuk waktu sholat. Harus masuk dulu, dapat dulu waktu sholat itu, baru kita mengerjakan sholat. Baru azan dulu, siap azan baru kita melaksanakan sholat. Itu yang ketiga. Yang keempat menghadap kiblat. Apa kiblat kita? Ka'bah. Harus menghadap kiblat. Apa tadi yang pertama? Syarat sah sholat itu? Bagus. Yang kedua menutup aurat.
rukun salat. Rukun salat yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, keenam iktidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan tasawuf akhir, 10 membaca sholawat, yang ke-11 salam, dan yang ke-12 tertib berurutan. Jadi ada berapa tadi rukun salat? 12. Biar Ibu kan dulu. Yang pertama itu adalah niat tadi kan? Niat tadi kan anak ibu semuanya? Iya. Yang pertama itu adalah niat. Niat itu dibaca di dalam hati. Contohnya sholat subuh. Sholli fardhu subuhi rakaatain alhamdulillah ta'ala. Ini niatnya di dalam hati. Jangan kedengaran sama teman kita. Apalagi kalau kita di masjid. Jadi niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat yang dituju walaupun sholat subuh, zuhur dan lain-lain bersama dengan takbir. Setelah kita membaca niat bersamaan dengan takbir, mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Tangan kita diangkat Ibu, kan? Jadi itu ya yang kedua. Kita lanjutkan setelah takbiratul ihram membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat, diikuti dengan surah pendek pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Setiap rakaat itu kita membaca surah Al-Fatihah, tetapi yang membaca surah pendek itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Jangan lupa, nah Ibu ya. Baru ruku. Setelah membaca Al-Fatihah tadi sama ayat pendek itu ruku. Kalau ruku itu membungkuk, Ibu. Tengok semuanya ke sini. Membungkuk dengan punggung lurus, tangan di lutut, mana lututnya? Tangan kita di lutut. Tangan di lutut membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Sebanyak berapa tadi? 3 kali. Mana? Setelah rukuk, iktidal namanya. Berdiri tegak setelah rukuk membaca Sami Allahu liman hamidah, diikuti dengan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itulah bacaan tidak. Baru sujud. Bersujud dengan dahi, hidung, kedua tangan, lutut dan ujung kaki menyentuh lantai. Baru membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sama seperti ruku tadi. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya, bacaan sujud. Baru duduk di antara 2 sujud dengan posisi ini, kaki kiri diduduki, kaki kanan tegak dengan membaca Rabbi ghafirli warhamni dan seterusnya. Inilah gambarnya. Udah. Jadi setelah itu tasahud awal namanya. Tasahud awal dilakukan pada rakaat kedua sholat dengan lebih dari 2 rakaat.
tentang sholat dan gerakannya kepada anak ibu semuanya supaya mengamati videonya ya, supaya mengamati videonya. Buka, ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebagai seorang muslim, sholat merupakan suatu kewajiban. Sholat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Sejak dini, anak-anak harus diajarkan biar lebih paham bagaimana gerakannya. soleh dan soleha. Kali ini, mari kita belajar tentang gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat sambil mengucapkan niat dalam hati. 2. Takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara. Sudah mengamati video tadi kan? Sudah mengamati video tadi. Jadi apakah anak-anak ibu semuanya sudah paham, sudah mengerti mengenai gerakan sholat? Sudah. Jadi kalau sudah, bisalah kita praktekkan. Dua orang ke kelompok ya. Iya, bisa kita praktekkan gerakannya. Bisa anak-anak ibu semuanya. Jadi yang kita bikin hari ini 2 orang dulu per kelompok. Nanti di pelajaran yang akan datang kita bikin 1 per 1. Ini kita bikin dulu 2 orang per kelompok. Ini namanya kelompok Umar. Yang itu namanya kelompok apa ini namanya? Usman. Ini kelompok apa namanya? Udah bagus gerakannya? Udah. Kita lanjutkan. Tepuk tangan dulu buat kelompok Umar. Semangat dulu tepuk tangannya. Lalu kelompok Usman. Maju 2 orang untuk perwakilan dari kelompok Usman. Mari nak, maju. Wahyu sama Rida. Wahyu sini. Buka dulu sepatunya.
Sudah, kalau Kak Usman sudah. Tepuk tangan dulu buat Kak Usman. Jadi niat sampai dengan sasaran. Sudah bisa anak-anak semuanya. Jadi biar lebih semangat, mari dulu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Berarti anak-anak semua sudah mengerti menunjukkan tugas mandiri ya Naya. Jadi nanti cara menjawabnya nanti mana jawaban yang benar nanti disilang. Tulis namamu, kelasmu. Terus semuanya kan? Yang pertama tulis dulu namanya. Tulis namanya, kelasnya, baru dijawab. Mana jawaban yang benar itulah diisi silang.
sholat 5 waktu sehari semalam. Dan kita lancarkan semua bacaan dan gerakannya kita pasifkan, karena bagi kita umat Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ada lagi pertanyaan? Ada apa tadi? Syarat sholat? Tadi syarat sholat? Bagus, tekan dulu. Berarti anak-anak semuanya sudah mengerti. Minggu depan tengok halaman bukunya, halaman 70 ya. Jadi ibu akhiri dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.